Selamat sore semuanya, tim-tim media. Terima kasih sudah hadir di White House of Migi Rihasala. Rimigi Rihasala, jangan lupa udah ganti ya, Rimigi. Iya, kita perkenalkan hari ini bintang tamu kita adalah Anggun Dae. Hai teman-teman semua. Ya, ada yang mau boleh bertanya untuk bagaimana perjalanan kisah seorang Anggun Dae? Ya, selama ini. Pembukaan dulu oleh yang bersangkutan. Migi ngomong perkenalkan Anggun itu siapa? Oke. Ya, Anggun Dae ini adalah seorang penyanyi, ya, seorang diva yang biasa dia bernyanyi di kalangan musik untuk jazz, ya. Dan selanjutnya kita boleh tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Kapan muncul Anggun baru atau memang sudah lama belum? Beliau sudah berkarya selama 15 tahun. Ya. Kemana aja sekarang? Ya, makanya kalian harus. Oke, gimana Anggun? Bisa diceritakan perjalanan 15 tahun sudah berkarir di industri jazz sendiri. Oke, sebelumnya I just want to introduce myself. Aku Anggun Dae and I'm really grateful kalian semua di sini jauh-jauh mungkin habis kerja dari mana. And thank you for inviting me here to your house. I'm really happy. Welcome. Dan for the journey its own, aku keluarga tidak ada yang latar belakangnya berkarir di musik, and somehow God led me there dan berkecimpungnya selalu di jazz dan jazz. Jadi mungkin memang kalau dipikir-pikir, 15 tahun kok aku nggak pernah ini ya, nggak pernah. Beredar. Kenapa ya nggak ada ya? Oh ya, because I was in this little bubble atau di segmen yang sebelah sini dibandingkan dengan yang sebelah sini, dan kebetulan memang I do want to reach out more people untuk menyuarakan pesan lewat lagu, lewat musik, karena kita punya kebebasan juga kan untuk berkarya. Ketimbang kita, there are some ways and I think this is like so much better way because you're reaching to the heart, langsung ke hati. Dan 15 years ya, dari tantrum waktu kecil diturunin dari panggung sama orang tua. Oh, ada cerita masa kecilnya nih ya. Sampai aku aku ingat gig pertama official itu di Panglima Polim itu dulu, tapi nggak jadi waktu itu gignya itu sama Teza Sumendra sama Jetro saat itu. Aku di Kelapa Gading, and aku bahkan nggak tahu Jakarta segitu luas ya sampai aku umur 17. Ternyata ada yang namanya Panglima Polim. Ya udah, dan dari situ jadi aku, ya itulah awal mula perjalanannya. Naik mobil 100 meter turun, tanya Panglima Polim lewat mana Pak? Umur itu berapa? masih lurus sana. Itu I think it was 16 Umur 16 kayak gitu, Sekarang? 17. Sekarang aku 32. Ya kan? Jalan ketemu kanan, ketemu kiri. Sempet juga sama Oti Jamalus waktu itu. Lalu terakhir guru aku yang mentor aku itu Nita Artsen. Dia juga keliling Eropa dan segala macam, and I learned a lot dari dia. Dan sebelumnya memang fokusnya kan kalau namanya musisi, cari gig ya, kita ngapain, let's go, kita cari gig di sini, tempat ini keren, kita harus ke sana. And untuk aku pribadi, I do realize it takes a lot of energy. Yang jadinya istilahnya kalau sekarang teman-teman udah ngeliput, nggak mungkin dong teman-teman pulang ada tenaga lagi buat nulis nih. Kalau misalnya dari segi jurnalis ya istilahnya, aku udah kerja seharian, itu my energy finish there. Dan itu juga yang sebenarnya yang terjadi di aku. Semakin banyak aku ngamen kanan kiri festivals and stuff, aku sempat main di Arma Festival, dan sekarang fokusnya jadi festival kalau ada proyekan teman-teman lain, kolaborasi. Dan dari situ juga aku decided untuk I do want to write my own songs, karena mimpi yang terpendam dari dua dari keluarga aku yang aku pernah lihat langsung. Salah satunya adalah tanteku. Jadi tanteku ini kan ya bisa dilihat ya, kita dari keluarga yang keturunan Tionghoa, dari Monas aja kelihatan ya. Nah itu sempat aku lagi nemenin mamaku kerja saat itu, dan tanteku sempat bilang, nanti kalau di kehidupan selanjutnya aku mau minta Tuhan jadi penyanyi. And it broke my heart, karena di saat itu Itu nih di mana?
tante Ya, aku. Tante aku. Karena di saat itu aku lagi berpikir, namanya kita mencoba sekali, 2 kali dengan sepenuh hati, 3 kali, 4 kali, 12 kali, 20 kali, terasa nggak sampai mana-mana kan. Dan saat itu aku udah hampir istilahnya should I just let go this idea buat nyanyi, buat musik. Udahlah, kayak gue ngapain juga kayaknya salah deh. Ya kan, udahlah, kayaknya juga nggak ada orang yang mau dengerin kok. Udahlah semuanya udah. Dan di momen itu aku rasanya kayak ditampar. Karena aku istilahnya keriput masih hitungan jari, sedangkan dia udah mau 60 saat itu. Jadi kayak kenapa menyerah, sedangkan dia cuma mau jadi penyanyi yang bahkan cuma nyanyi di kafe aja juga mungkin dia udah seneng. So that's basically the beginning of everything sih. Mulai dari Ya. Untuk penegasannya, jadi 15 tahun selama ini hanya warawiri di tingkat festival dan kafe-kafe aja gitu. Gitu. Kalau untuk album sendiri? Nah, sekarang berarti starting point-nya untuk muncul sekarang dari aku untuk memutuskan untuk menulis, dan aku berhenti di kafe-kafe dan segala macam, just event, dan aku memulai. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, lagu aku mungkin 4-5 tahun lalu ya, yang judulnya Bloomin' itu jadi salah satu soundtrack series filmnya Manoj Punjab, yang di dalamnya ada Reza Rahardian, Mikha Tambayong, Arif Arifin, dan nama-nama besar lainnya, yang juga come out as a surprise basically. Karena saat itu dia kan nanya, lagu ini mau dipakai nih, boleh nggak? Pakai aja, nggak apa-apa. Yaudah, ntar aku bantu urusin nih, aku bahkan tidak cari tahu kalau misalnya lagu itu untuk siapa, dan it came such a big surprise juga. Ternyata begitu di tag dan diajakin collab, berarti yang aku lakukan oke. Itu achievement. Ya, ternyata bisa mencapai di mana orang menghargai, ya, bukan seperti yang tante sudah lewati. Ternyata seorang Anggun Dae bisa mewujudkan mimpi seorang tante yang tadinya dia bilang dihitung keriput berapa. Kenapa saya tidak? Inilah dia termotivasi, dan akhirnya semesta menjawab. Sampai sekarang single liris ke berapa sayang? Yang sekarang sih harusnya sih udah ke sekian, tapi ini keempat. Nggak, maksudnya gini, berarti selama ini memang hanya selain dari kafe to kafe tadi hanya songwriter aja, belum pernah muncul secara profesional dalam sebuah lagu. Sudah muncul. Udah muncul. Sudah. Di lagu pertama di Bloomin' ini. Sampai dipakai untuk soundtrack film, dan sudah ini ya, sempat live performance juga, collab dengan beberapa musisi. Boleh disebutin tentang singlenya itu 4 apa aja? Yang pertama itu ada Bloomin', God Listen, favorit aku Moonless Sky, dan sekarang ada Drunk and Hazy. In English semua ya berarti. Tidak mencoba untuk in Indonesia bahasa. Aku ada rencana tapi not anytime soon, kayaknya nggak dalam waktu dekat. Kenapa lebih condong ke English? Mungkin karena kita semua kan kalau di sekolah tuh bahasa Inggrisnya dong dipelajarin, bahasa Inggrisnya dong. Jadi itu kayak udah tertanam secara alam bawah sadar kalau kita harus bisa, karena bahasa ini yang paling digunakan sama banyak orang. Gitu. Musiknya yang bikin siapa musiknya? Musik aku kerjain sama MKM sama salah satu dan Mita Lestari. Kita selalu bertiga sih. Apa kesulitannya garap album, single yang baru ini? Sebenarnya bukan kesulitan ya, sebenarnya justru nggak ada sulit ya. Mungkin kalau ditanya di awal aku memulai sulit, karena kan tambeng, maunya, begitu nggak mau, bete. Kendala. Tapi ternyata di umur yang sekarang dan saat ini ternyata prosesnya itu begitu indah. Saat kita punya satu ide dari hijau, ditambahin agak ungu, ditambahin agak merah dari lainnya, tiba-tiba lahirlah sesuatu yang kita bahkan tidak terpikir akan bisa jadi sedemikian rupa. Kalau dari sisi musik, mungkin genrenya bisa dibilang jazz semua atau Kalau genrenya sendiri sebenarnya neo soul jatuhnya. Jadi dia R&B tapi chordnya ada jazznya. Tapi in a way karena ada pengulangan itu juga termasuk pop juga.
So it's pretty easy listening. Sudah ada beredar di platform digital. Udah ada di Spotify, semua digital platform udah ada. YouTube Music, Apple Music, Deezer, iTunes, Pandora, ya. Ada planning mungkin disatukan dalam satu album mungkin nantinya. Mungkin nanti kalau aku udah dapat 12 kali ya. Ya. Biasanya 12 ya. Kalau udah 12 aku mau kategorikan masing-masingnya. Gitu. Support Mbak Midi sendiri dalam saat ini kapan kira-kira kepada Anggun? Mau diceritakan bagaimana pengalaman kita berdua bagaimana berjumpa di tahun 2018 ya. Anggun ini adalah seorang produce video untuk teaser dari sebuah konsep, yaitu adalah Senja. Senja itu adalah kedua ya. Untuk yang kedua, Migi pada saat itu masih Migi. Jadi Riha Salah itu dia yang menambahkan. Benar. Giringnya. Pada saat itu, dan sekarang berubah menjadi Migi. Riha Salah ya. Dari seorang Anggun. Pada saat itu 2018 itu debut Migi yang kedua. Ya, yang pertama Lurik, yang kedua Senja. Ya, beliaulah yang membuat video dari konsep, makeup semua keseluruhan. Sampai Migi itu bisa terus untuk berkarya bahwa sebenarnya dari satu imajinasi dituangkan ke dalam pakaian lalu kita pentaskan. Itu dari pertama. Yang kedua After the Rain, Rainbow, juga waktu saya bawa flag, kompornya dia nih. Lagi-lagi dia. Well, yeah. She's my flame. Jadi in a way dia itu seperti kayak light in the gasoline gitu. Kayak korek ketemu sama satu ember keluar gitu, meledak kalau ada dia. As always ya. Sampai di saat ini terus kita agak berpisah ya karena sibuk dengan masing-masing ya, karena dia di Bali, Migi pindah ke Jakarta, udah jarang ketemu. Akhirnya kita ketemu lagi New Year kemarin. Akhirnya kita mikir kayaknya kita harus collab. Setelah aku lihat udah banyak banget nih. Ini ada something yang kita bakal bisa lakuin bersama lagi. Begitu. Kolaborasi apa yang akan yang akan bareng dengan Anggun? Yang pasti Anggun harus menyanyi. Iya dong, ya kan? Dan Migi, collection Migi selanjutnya adalah ya itu akan berkesinambungan bersama. Mungkin bentuknya kayak intimate konser misalnya dengan dipadukan dengan fashion show. Iya betul seperti itu ya. Harusnya memang kita bisa berkolaborasi di bentuk hal apapun. Kalau dulu mungkin selalu Anggun ini di backstage ya kan, dan dia juga terus menyempurnakan keseluruhan dari collection Migi yang sudah pernah ada gitu ya. Dan sekarang alangkah indahnya kita sama-sama ada di satu panggung on the stage together gitu, berdua. Itu rencana. Oh, masih rencana? Masih rencana. Belum Kita ditentukan lagi kapannya gitu. Kita akan merencanakan seperti itu kurang lebih. Ya harapan Migi, Anggun Dae bisa membuat sampai satu album and go international. That's what I hope. I want to see you win also. Iya. Itu kita sama-sama saling support. Ya, berdua. Kalau boleh tahu Anggun Dae itu nama marga atau Dae? Nama asli apa nama panggung? Kalau nama Akda kan dari Sabang sampai Merauke panjang ya. Panjang banget ya. Anggunnya nama aku ya. Anggun nama aslinya. Oke, mungkin lebih ke single terbarunya. Kalau boleh cerita itu mengangkat kisah tentang apa? Percintaan kah? Atau mungkin soal ya galau-galauan atau gimana? Drunk and Hazy itu kita mengeksplorasi tentang rasa yang ternyata kita temukan di sahabat kita sendiri. Dan sebenarnya Drunk and Hazy itu berdiri di area yang abu-abu karena momennya juga baru ditangkap di malam itu yang tidak sengaja percakapannya itu menjadi agak terlalu dalam, yang menjadikan ini hazy ya, kayak kok bisa sampai ke sini, itu kurang lebih kayak gitu. Dan di lagu ini sebenarnya aku pengen memvalidasi
kalau semua perasaan itu valid adanya dan nggak apa-apa, feel it the way you want to feel it. Salah ataupun benar kan dirasakan nggak apa-apa. Jadi ini satu kalimat sebenarnya unspoken romance, Iya. ya kan? Romance yang nggak bisa diungkapin, ya kan nggak bisa, karena kan ini my angle ya, angle dari Migi lagu ya, ini amazing sebenarnya, artinya semua orang pasti pernah merasakan secret, whatever, apapun itu perasaan kalian di mana ketika momen itu terjadi, seperti yang tadi dijelaskan. Kok lagi dalam deep talk ya, bicara terlalu dalam, tiba-tiba momen kayak mabok gitu, makanya hazy gitu kan, gitu. The meaning of that song kurang lebih begitu. Jadi rasa yang tak terungkapkan gitu. Ini adalah episode sebelum Jadi sebelum ditentukan kamu mau ungkapkan atau diem aja nih. kurang lebih begitu. Apakah ada tiga single sebelumnya juga mengangkat hal yang Nyambung. sama gitu? Oh, jadi kayak trilogi Iya. gitu ya kan? Ya. Basically yang kalau misalnya hari ini aku bisa cerita sama temen-temen, ini sebenarnya I have 4 chambered hearts, 4 ruang hati, karena 4 ini membahas yang berbeda-beda gitu. Misalnya dari Bloomin aku ngomongin tentang kasih seorang ibu. Godly sin adalah godly sin mungkin bisa nyambung karena godly sin itu kan artinya dosa yang ketuhanan. Tapi ini bukan begitu dengar, mungkin ini berat banget dosa ketuhanan. Ya kan? Enggak. Tapi basically kita dihadapkan bukan tentang percintaan doang ya, tapi dengan keluarga, dengan teman. Terkadang ada beberapa orang yang nge-trigger kita untuk kita tuh mau jahat gitu. Kita tuh mau kayak, atau kalaupun tidak jahat, kita jahat ke diri sendiri. Kamu sih kurang. Kamu dengar tuh. Makanya di dalam Godly Sin ini kita membicarakan tentang cardinal sins, seperti misalnya jadi malas, ya kan, terus jadi pindah ke kemabukan, pindah kemana, yang di Godly Sin ini yang dibahas. You bring me back to Godly Sin, karena kamu bawa aku lagi dekat dengan temptation itu apa? Godaan gitu. Terus sama ada, nah salah satu favorit aku dan satunya lagi ada Moonless Sky. Ini kenapa aku juga suka mengeksplorasi dengan rasa, dengan curhatan teman atau segala macam. Karena setiap malam kita punya setannya kita sendiri untuk ngecilin kita. Kita selalu malam tuh, apakah yang aku lakukan sudah cukup? Karir ini bener atau enggak? Besok aku mau ngapain? Apakah mama bangga sama aku? Mama udah umur segini, papa udah umur segini. Adik-adikku gimana? Aku ditanyain begini, misalnya, what am I gonna do? Apa yang dengan pekerjaan tanganku ini, apakah ini akan menjadi hasil? Dan ini Moonless Sky sebenarnya adalah salah satu play yang paling gede sebenarnya dari 4 lagu ini sejauh ini. Itu saat ini hampir 10.000 ya, dengan tanpa koneksi apapun. Dadi. Dan aku berharap di saat Moonless Sky ini sebenarnya untuk menjadi lagu anthem sebelum tidur, karena di dalam situ ada, di dalamnya kalau di bahasa Indonesia kan, saat malam nih kita mikir begitu jelek, aku adalah kobaran api yang malam pun takut sama aku. Berat kan? Makin di sini makin berat. Pertanyaan selanjutnya adalah segmen lagu-lagu ini ke siapa? 20 ke bawah, 20 ke 30 ke atas. Karena melihat materinya yang berat kayak begini, ya kan, kamu sendiri segmen pendengarnya Usia dari berapa? Sebenarnya aku punya advantage atau privilege, keuntungan, karena istilah kalian juga kan nggak pernah dengar namaku juga kan, sama sekali. Aku punya keuntungan di mana aku masih bisa sangat bebas untuk berkarya tanpa bersegmen. Dan yang aku yakin dari semua perjalanan lagu-lagu ini itu juga dirasakan sama semua orang. Jadi kayak bukan aku aja spesial, enggak. Semua orang spesial dengan mereka sendiri. Aku sempat ditanyain pertanyaan yang sama, bahkan saat itu aku agak dihina kali ya. Lagu kayak gini siapa yang mau dengerin? Gue sih susah ya jualan lagu kayak gini. Iya, itu pernah tuh. Itu depan aku. Dan aku cuma diam karena aku tahu
Dan pasti teman-teman tahu juga kalau bisa dalam perjalanan hidup kita mengikuti insting dan berdoa. Aku yakin semuanya akan berbuah dan akan menemukan jalannya sendiri. Saat itu aku nggak bisa ngomong apa-apa, tapi aku juga tidak marah balik. Dan makanya yang tadi aku sempat sebut, oh ya ini ada dapat salah satu series karya Manoj Pujak. Aku tidak mengatakan itu dengan dada busung, ya tidak. Tapi justru aku malah merendahkan hatiku bahwa ada yang dengar dan ada ternyata yang mau tanpa aku harus berpikir. Awalnya aku berpikir segmennya kemana? Iya juga ya, kemana? Setelah aku lama berpikir, kenapa aku harus berpikir kemana? Dan tiba-tiba secara aku nggak mikir, itu kayak berita kaget loh. Karena setelah 5 tahun kemudian itu datang. Yang aku bahkan juga udah lupa itu. Segmen I don't know. Kalau aku bisa menyentuh hati satu orang, well satu orang it is, I don't mind. Menyentuh 2 orang nggak apa-apa. Karena banyak cerita dari teman-teman juga, kayak salah satunya mungkin aku bisa ngomongin tentang guru shelter. Awalnya nonton kan cuma waitersnya doang. Iya kan? Kalau misalnya dilihat dari Rini Giri Hasalai dulu pas awal-awal mulai, kita berusaha untuk membangun, kita harus punya pesan nih, apa nih kita harus berguna. Bukan hanya untuk berkarya, tapi karya ini gimana rasanya bisa dinikmati banyak orang juga dan bisa melakukan pesan terselubung di balik kita berkarya. Contoh, baju-baju pakaian Migi dulu pernah ada, itu sama kalimatnya. Emang siapa yang mau pakai baju kayak gini, berat, panas? Ih, meni riwa pisan gitu. Atau bahasa Sundanya gitu. Tapi apa? Akhirnya dipanggil Ayu Ting Ting semua. Sekarang sampai saat ini ya Dewa Persik semua. Terus Rita Sugiarto dan lain-lain. Akhirnya mereka sekarang bisa mengapresiasi gitu. Berarti siap nih konsekuensinya mau